Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 3 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengizinkan Kristus mengerjakan hati kami lahir kembali dan mempunyai hati yang baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, Maret tanggal 3 tahun 2026, berjudul Hidup yang Baru. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 5-7, firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali." Orang yang berusaha mencapai surga dengan kekuatan sendiri melalui ketaatan hukum sedang mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang hanya memiliki agama secara lahiriah, sekedar bentuk kesalehan. Kehidupan Kristen bukanlah sekedar modifikasi atau perbaikan dari yang lama, melainkan transformasi alamiah. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan lahirnya kehidupan yang sama sekali baru. Perubahan ini hanya dapat terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang efektif. Seseorang mungkin tidak dapat menunjuk waktu atau tempat yang tepat, atau menelusuri semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal itu tidak berarti ia belum bertobat. Dengan cara yang tak terlihat seperti angin, Kristus terus bekerja di hati, sedikit demi sedikit, mungkin tanpa disadari oleh penerimanya. Kesan-kesan ditanamkan yang menarik jiwa kepada Kristus. Tiba-tiba ketika Roh datang dengan panggilan yang lebih langsung, jiwa itu dengan sukacita menyerahkan diri kepada Yesus. Banyak orang menyebutnya pertobatan mendadak. Tetapi sebenarnya itu adalah hasil dari bujukan Roh Allah yang panjang dan sabar. Seperti angin yang tak terlihat namun menghasilkan dampak yang dapat dilihat dan dirasakan, demikian pula pekerjaan Roh atas jiwa akan tampak dalam setiap tindakan orang yang merasakan kuasa keselamatannya. Ketika Roh Allah menguasai hati, hidup berubah. Pikiran berdosa disingkirkan, perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan wajah memantulkan terang sorga. Tidak ada yang melihat tangan yang mengangkat beban atau cahaya yang turun dari sorga. Berkat itu datang ketika jiwa melalui iman menyerahkan diri kepada Allah. Lalu, kuasa yang tak terlihat oleh mata manusia menciptakan pribadi baru menurut gambar Allah. Pikiran manusia yang terbatas tidak mungkin sepenuhnya memahami karya penebusan. Misterinya melampaui pengetahuan manusia. Namun, orang yang berpindah dari maut kepada hidup menyadari bahwa itu adalah kenyataan ilahi. Awal dari penebusan dapat kita alami di sini melalui pengalaman pribadi.
Hasilnya menjangkau sampai kekekalan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini dikutip dari penjelasan Roh Nubuat tentang Nikodemus. Siapakah Nikodemus? The Desire of Ages halaman 167 paragraf 1 menyatakan, Nikodemus mempunyai kedudukan kepercayaan yang tinggi dalam bangsa Yahudi. Dia berpendidikan tinggi dan memiliki bakat yang luar biasa, dan dia adalah anggota terhormat Dewan Nasional. Bersama yang lain, dia tergugah oleh ajaran Yesus. Meskipun kaya, terpelajar dan dihormati, anehnya dia tertarik pada orang Nazaret yang rendah hati itu. Pelajaran yang keluar dari bibir juru selamat telah sangat mengesankan dia, dan dia ingin belajar lebih banyak tentang kebenaran yang menakjubkan ini. Jadi, meskipun bergelar tinggi dan menjabat posisi tinggi dalam keagamaan, tetapi Nikodemus tertarik dengan ajaran Yesus. Meskipun sudah terpelajar, tapi Nikodemus ingin belajar tentang kebenaran yang Yesus ajarkan. Dan ketertarikan Nikodemus bukan sekedar perasaan, tetapi dia belajar nubuatan tentang Mesias dan melihat kegenapannya dalam Yesus. Saat bertemu malam itu, Nikodemus hendak menyanjung Yesus, tetapi Yesus tidak tanggapi sanjungan Nikodemus. Berikut dialognya. Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Yesus menanggapi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tanggapan Yesus sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernyataan Nikodemus. Meski terkesan menyanjung, tetapi sebenarnya menyatakan keraguannya. Sebab, meski Nikodemus sudah belajar nubuatan tentang Mesias, tetapi Nikodemus tidak akui Yesus sebagai Mesias, namun hanya sebagai rabi atau guru. Namun, Yesus tahu Nikodemus datang untuk mencari kebenaran. Karenanya, Yesus menyatakan pentingnya kelahiran kembali. Kenapa? Karena dalam The Desire of Ages halaman 171 paragraf 1 dikatakan, dia berkata kepada Nikodemus, yang lebih dibutuhkan bukanlah pengetahuan teoritis, melainkan kelahiran kembali secara rohani. Engkau tidak perlu memuaskan keingintahuanmu, tetapi memiliki hati yang baru. Inilah dasarnya Yesus tidak tanggapi sanjungan Nikodemus. Sebab masih ada ketidakpercayaan dalam diri Nikodemus. Apakah Yesus benar-benar Sang Mesias atau hanya sekedar guru? Dan Nikodemus sebenarnya terkejut akan tangkapan Yesus tersebut. Sebab meski sudah sekolah teologi dan menjadi pemimpin agama, tetapi dia belum pernah tahu apa artinya kelahiran kembali, khususnya dilahirkan kembali oleh Roh. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages halaman 171 paragraf 5. Namun juru selamat tidak menghadapi argumen dengan argumen. Mengangkat tangannya dengan bermartabat dan tenang, dia menekankan kebenaran itu dengan keyakinan yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus tahu bahwa Kristus di sini mengacu pada baptisan air dan pembaharuan hati oleh Roh Allah. Ia yakin bahwa ia berada di hadapan Dia yang telah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Akhirnya, tanpa melalui perdebatan, Nikodemus percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias. Inilah gambaran guru yang rendah hati, memenangkan jiwa bukan dari perdebatan, tetapi karena memahami jiwa yang datang mau belajar. Guru yang rendah hati bukan melayani keinginan pengetahuan teoritis, tetapi menasihatkan pentingnya pertobatan dan kelahiran kembali. Pentingnya memiliki hati yang baru. Dan tentang hal ini, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 69 paragraf 4. Orang yang berusaha mencapai sorga dengan kekuatan sendiri melalui ketaatan hukum,
sedang mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang hanya memiliki agama secara lahiriah, sekedar bentuk kesalehan. Kehidupan Kristen bukanlah sekadar modifikasi atau perbaikan dari yang lama, melainkan transformasi alamiah. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan lahirnya kehidupan yang sama sekali baru. Perubahan ini hanya dapat terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang efektif. Nikodemus diajarkan pembenaran oleh perbuatan dalam kehidupannya, atau agama lahiriah. Itu sebabnya saat diajarkan oleh Yesus tentang kelahiran baru dan memiliki hidup yang baru, Nikodemus tidak mengerti. Oleh karena itu, Yesus jelaskan tentang ilustrasi angin. The Desire of Ages, halaman 172, paragraf 3. Angin terdengar di antara ranting-ranting pohon, menggerakkan dedaunan dan bunga. Namun angin itu tak terlihat dan tak seorang pun tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu pula dengan karya Roh Kudus di dalam hati. Hal itu tidak dapat dijelaskan sama seperti pergerakan angin. Seseorang mungkin tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat, atau menelusuri semua keadaan dalam proses pertobatan, tetapi ini tidak membuktikan bahwa ia belum bertobat. Inilah cara Yesus menjelaskan tentang proses kelahiran kembali dan memiliki hidup yang baru. Hal itu bukan pekerjaan diri sendiri, itu bukan tampilan lahiriah, tetapi pekerjaan rohaniah yang terjadi di dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat jelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hati. Sebagaimana angin yang tak terlihat seperti angin, Kristus senantiasa bekerja di dalam hati. Sedikit demi sedikit, mungkin tanpa disadari oleh penerima, kesan-kesan terbentuk yang cenderung menarik jiwa kepada Kristus. Itulah pekerjaan Yesus saat dia hidup di dunia ini, yaitu menjangkau hati, dan terlebih saat Roh Kudus dicurahkan. Review and Herald tanggal 7 November tahun 1882 paragraf 17 berkata, "Jangan pernah beristirahat sampai Anda mengetahui melampaui semua kontroversi bahwa Anda telah diubahkan oleh Roh Kristus, sampai engkau mempunyai bukti yang jelas bahwa kamu telah dilahirkan kembali. Jangan pernah beristirahat sampai Anda mengetahui bahwa Kristus tinggal di dalam Anda." Pekerjaan kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Allah, dan Allah bekerja melalui Anak-Nya. Itulah pentingnya kita menerima Roh Anak Allah dalam hati kita, agar kelahiran kembali yang Nikodemus alami menjadi bagian kita. Hidup kita menjadi baru, yaitu pikiran-pikiran berdosa disingkirkan, perbuatan-perbuatan jahat ditinggalkan, kasih, kerendahan hati, dan kedamaian menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan wajah memancarkan cahaya sorga. Kiranya ini menjadi sukacita dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk lahir kembali, memiliki hati yang baru, hidup yang baru, dan itu hanya kami dapat peroleh dan alami oleh menerima Kristus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus yang kudus, maka pekerjaan pembaharuan menjadi bagian kami. Transformasi sepenuhnya, hari demi hari, bertumbuh setiap hari hingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.